Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan ada pemaparan materi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rosifatul Umamah, dan yang kedua ada Regita Putri Nabila, dan yang ketiga ada M. Sodikul Anwar. Pada video kali ini nantinya kami akan menyampaikan materi tentang konsep teori permintaan dan teori penawaran. Berikut adalah pemaparan materi dari kami. Sebelum lebih jauh lagi tentang teori permintaan dan teori penawaran, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Jadi secara umum permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diinginkan pada suatu kondisi pasar tertentu dan juga pada kondisi harga tertentu serta pada tingkat pendapatan tertentu. Menurut salah satu para ahli, yakni Engerju Mankyu, dalam bukunya Pengantar Ekonomi Mikro, dijelaskan bahwasanya permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan oleh pembeli dan barang tersebut itu dapat dibeli oleh pembeli itu. Selanjutnya adalah tentang teori permintaan dalam perspektif Islam dan perspektif ekonomi konvensional. Sebetulnya dua pandangan ini, konvensional dan Islam ini, hampir sama, akan tetapi perbedaannya itu terdapat pada prinsip-prinsip dan landasan yang digunakan. Permintaan dalam perspektif konvensional itu menilai sebuah komoditas itu sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara yang halal dan haram, semuanya itu dapat digunakan. Sedangkan dalam perspektif Islam itu dijelaskan bahwasanya permintaan itu bisa digunakan ketika sesuai dengan kriteria halal dan haram. Jika halal itu bisa dilanjutkan digunakan, dikonsumsi, sedangkan jika haram itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 87, di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini singkatnya itu perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah terletak pada penilaian halal dan haram. Jika Islam sangat memperhatikan itu, jika ekonomi konvensional itu tidak melihat segi kehalalan dan keharaman dari barang atau jasa tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran dalam perspektif ekonomi Islam dan juga konvensional. Penawaran bisa juga dijelaskan dengan proses atau suatu gejala substitusi yang pada umumnya sumber-sumber dan juga teknik produksinya yang digunakan oleh seorang produsen itu dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam dan juga jumlah produk. Dalam perspektif Islam sendiri, Islam memandang bahwa manusia ini secara umum, apakah sebagai seorang konsumen atau sebagai produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian, yang pertama adalah nilai kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan dunia, dan yang terakhir nilai ekonomis. Inilah nilai-nilai yang seharusnya itu menjadi tren gaya hidup pada saat ini. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi yang berbahaya bagi diri mereka sendiri dan juga kemaslahatannya. Kemudian, apa sajakah faktor yang mempengaruhi penawaran dari suatu barang itu sendiri? Yang pertama ada faktor biaya dan juga teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa yang mencangkup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku. Jika sistem ekonomi itu konvensional, maka mencangkut
operasionalnya. Kemudian teknologi adalah penemuan dan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya adalah penggunaan robot, kemudian komputer dan alat lainnya. Jika diterapkan teknologi baru dan sebagainya. Kemudian ada faktor jumlah penjual, di mana jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka makin tinggi pula penawaran tersebut. Kemudian faktor dugaan tentang masa depan atau masa yang akan datang. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan ini mencakup dugaan-dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika seorang penjual menduga bahwa harga barangnya itu nanti akan meningkat di masa yang akan datang, dia ini akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya apa? Akibatnya penawarannya menjadi berkurang. Hal inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti itu nanti yang akan kita lihat, perilaku ini akan mengakibatkan harga di pasar menjadi melonjak tinggi. Kemudian yang terakhir faktor alam, kondisi alam, seperti contohnya banjir, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Ini bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu menjadi berkurang, khususnya barang-barang dari hasil pertanian. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah keinginan atau selera masyarakat. Jadi, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang itu sangatlah berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan. Di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua adalah jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula kualitas masyarakat untuk membeli. Yang keempat adalah lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu tinggi juga. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok kami yakni permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Konsep ekonomi Islam mengenai permintaan dan juga penawaran ini mirip sekali dengan ekonomi konvensional. Namun, terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami merupakan prinsip dasar Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, yakni barang dan juga jasa, tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi atau digunakan. Sehingga antara yang halal maupun yang haram itu ada pembedanya atau dibedakan. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, yakni barang ataupun jasa, tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi, sehingga ada pembeda antara yang halal dan juga yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan, Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan di antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi maupun digunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.